memahami teman-temannya ketika nanti temannya tersebut membacakan puisi atau dirinya membacakan puisi itu seperti Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi pembelajaran sastra di sekolah dasar. Saya masih menggunakan buku referensi dari Kundaru dan Slamet tahun 2013 tentang teori dan aplikasi pembelajaran membaca dan menulis di sekolah dasar. Ini teori dan aplikasi pembelajaran membaca dan menulis di sekolah dasar ini tentunya sangat bermanfaat untuk Anda ya, ketika Anda sedang mempelajari mengenai keterampilan berbahasa. Ini sangat bermanfaat sekali buku ini sebagai sumber referensi tentunya. Di sini kita akan membahas mengenai pembelajaran sastra yang ada di sekolah dasar, khususnya di kelas 1 dan 2. Kelas 1 dan 2 itu seperti apa? Pembelajaran karya sastra di sekolah dasar, khususnya di kelas 1 dan 2, di sini dijelaskan menurut Kundaru dan Slamet tahun 2013 dapat dilakukan dengan kegiatan deklamasi. Jadi menyanyikan syair lagu, menceritakan nilai-nilai moral yang dikandungnya, atau mendengarkan dan menikmati puisi serta cerita yang dibawakan oleh temannya atau guru. Nah, ini merupakan hal-hal yang ada di dalam pembelajaran sastra di kelas 1 dan kelas 2. Deklamasi menurut KBBI yang kelima ini diartikan penyajian sajak yang disertai lagu dan gaya. Jadi memang ketika sudah di kelas 1 dan 2, keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara merupakan salah satu hal yang difokuskan di dalam pembelajaran. Banyak sekali yang terkait dengan keterampilan berbicara di dalam pembelajaran sastra. Di sini siswa akan mengungkap mengenai nilai-nilai moral yang ada di dalam cerita. Siswa akan menjelaskan sebenarnya apa yang ada di dalam cerita itu. Ini membutuhkan keterampilan berbicara. Ini masuk ke ragam lisan. Tentunya siswa di sini akan berlatih dari kepercayaan dirinya, bagaimana dia mengungkapkan mengenai jawabannya. Ini akan membutuhkan keterampilan berbicara. Ini sangat penting di kelas 1 dan 2. Ketika sudah menyanyikan syair lagu, di sini siswa tentunya akan belajar mengenai lagu tersebut seperti apa, mengenal lagu tersebut. Kemudian diajarkan oleh guru bagaimana menyanyikannya, kemudian siswa akan menirukannya dengan apa yang diajarkan oleh guru, dan kadang juga dengan orang tua seperti apa siswa akan menyanyikannya. Ini juga membutuhkan keterampilan berbicara, maksudnya ke ragam lisan. Penting sekali di dalam pembelajaran mengenai ragam lisan ini difokuskan terus-menerus di dalam pembelajaran agar nantinya siswa semakin aktif, semakin percaya diri di dalam mengungkapkan sesuatu yang ada di dalam cerita-cerita, kemudian lagu-lagu, ini bagaimana menyanyikannya. Ini sangat penting untuk mengetahui mengenai keterampilan berbicara siswa. Menceritakan nilai-nilai moral yang dikandungnya. Ini yang dikandungnya tentunya yang ada di dalam cerita tersebut, cerita yang ada di materi pembelajaran. Nilai-nilainya seperti apa yang ada di situ, menceritakan tentang apa manfaatnya itu. Jika dikaitkan dengan sesuatu yang ada di dalam kehidupan seperti apa. Ini siswa akan menceritakan. Ini juga membutuhkan keterampilan berbicara. Fokusnya ke ragam lisan. Ini diajarkan oleh guru kepada siswa. Siswa nanti akan berlatih terus-menerus mengungkapkan apa yang ada di dalam cerita itu. Isinya mengenai apa, tokohnya apa saja, karakternya seperti apa. Apakah di situ sudah mengacu kepada cerita-cerita yang sudah diketahui oleh siswa,
di dalam kehidupan sehari-hari atau yang belum diketahui oleh siswa di dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga nanti menceritakan kembali, membutuhkan keterampilan berbicara. Siswa akan dilatih kepercayaan dirinya bagaimana, kemudian bagaimana tentunya guru di sini berperan sebagai teman belajarnya juga. Ini kepercayaan dirinya nanti berbeda-beda antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Nah, ini. Atau mendengarkan dan menikmati puisi serta cerita yang dibawakan oleh temannya atau guru. Ini. Ketika sudah menikmati, mendengarkan dan menikmati, di sini siswa sudah mulai belajar menyimak, memahami teman-temannya. Ketika nanti temannya tersebut membacakan puisi atau dirinya membacakan puisi itu seperti apa? Ada perasaan-perasaan yang muncul. Ini sudah berlatih memahami emosi yang ada di dalamnya, perasaannya, kepekaannya seperti apa di dalam proses pembelajaran membaca puisi itu. Itu sesuai dengan pemahaman kata yang ada di dalam puisi itu. Ini juga hubungannya antara keterampilan berbicara dengan keterampilan menyimak. Karena yang membacakan puisi itu sudah mengaplikasikan dua. Yang pertama, memahami bacaannya, berarti dia sudah membaca. Kemudian dia juga sudah menyimak peristiwa-peristiwa yang ada di dalam puisi itu. Dia nantinya akan mengaplikasikan di dalam keterampilan berbicara. Dia akan mempraktikkan sesuai dengan pemahamannya di puisi itu. Kemudian siswa yang lain di sini akan menyimak di situ keadaan di dalam puisi itu seperti apa, bagaimana proses pembacaannya. Nah, ini saling belajar antara teman dan teman, antara satu anak dengan satu anak yang lain. Ini sangat menarik ketika di dalam proses pembelajaran, guru sebagai fasilitator kemudian membantu proses kepercayaan diri anak ini sendiri. Ini belajar terus-menerus di dalam keterampilan berbicara yang terakhir ini, mendengarkan, kemudian menyimak. Siswa yang membaca puisi ini sudah ketiga aspek keterampilan berbicara, menyimak, membaca ini ada di situ. Semuanya ini saling berhubungan erat, apalagi ketika siswa sudah menuangkan puisinya sendiri, menghasilkan puisinya sendiri ketika dia sudah memahami mengenai keterampilan-keterampilan ini. Namun di kelas 1 dan kelas 2 banyak sekali keterampilan berbicara yang diajarkan agar siswa di sini bisa mengungkapkan sesuatu yang ada di dalam dirinya dengan lancar dan tepat. Itu penjelasan dari saya. Semoga memberikan pencerahan kepada Anda yang sedang melakukan penelitian di kelas 1 dan kelas 2. Apalagi Anda sebagai calon guru di sekolah dasar. Ini semoga bisa memberikan pencerahan kepada Anda semuanya. Apalagi gurunya sendiri nanti sudah melihat bagaimana proses pembelajaran di lapangan. Kemudian orang tua tentunya dapat memberikan pendampingan kepada anak agar anaknya nanti semakin baik proses pembelajaran sastranya dan semakin berkualitas. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Sampai berjumpa di channel Archetypum 18 selanjutnya. Salam budaya. Archetypum 18.